Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sukacita, haleluya. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bisa menghadap di hadirat-Nya. Ada sukacita lagi, haleluya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di surga, buat pagi yang indah ini. Kalau kami bersama jemaat SDC boleh diizinkan oleh Tuhan kembali memuliakan nama Tuhan, boleh bersekutu dengan Tuhan, biarlah hati kami meluap dengan sukacita yang besar. Kami boleh meninggikan nama Tuhan, kami boleh membesarkan nama Tuhan. Tak ada satupun yang bisa menghalangi kami untuk kami bisa bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Biarlah sukacita ini akan senantiasa meliputi hidup kami masing-masing, sehingga hari ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, sungguh menikmati dalam rumah-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Oh,
memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sungguh angkat suaramu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, sungguh Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau menyembah-Mu, memuliakan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sebab besar, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan izinkan kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Kami sembah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau saat ini. Haleluya. Kami mau bersorak untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Raja di atas segala raja. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siap memuji Tuhan? Sekaranglah waktunya Bapak Ibu, untuk kita bisa mematahkan kuasa-kuasa kegelapan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Hari ini dibutuhkan keberanian para jemaat untuk bersorak-sorai, berharap kepada Tuhan, ada kemenangan dan sukacita. Buat pagi hari ini, ibadah yang spesial. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Sekaranglah waktunya. Haleluya. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya
pemerintahan Allah kita, kuasa daya diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh karena anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan kalah. Sebab kekuatan yang dari sana itu lebih besar dari kekuatan kita. Tetapi kekuatan yang dari Allah akan menghancurkan segala kekuatan-kekuatan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama masuk di dalam firman Tuhan. Biar kita andalkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebab dialah yang akan memberikan jalan keluar bagi hidup kita masing-masing. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari serukan nama Yesus. Berseru, oh haleluya, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita andalkan Tuhan. Oh haleluya. Kekuatan di hidupku, benar Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Terima kasih. Tak pernah tinggalkanku,
setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory bagi-Mu, haleluya. Pujian, hormat, dan sukacita kami bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, yang akan menyatakan segala kebenaran-Mu di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman sehubungan dengan yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus mengucapkan beribu laksa syukur kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami kepercayaan untuk lagi kembali memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kami percaya hati Tuhan senang, hidup kami bahagia. Saatnya tiba sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang melihat hidup kami yang saat ini sedang menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Pekerjaan setan sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap benih firman yang akan ditabur menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Dengan iman semua katakan amin, amin. Shalom. Hari ini saya menyampaikan berita firman dengan satu tema, pengharapan pada kenaikan Yesus ke surga. Saya baca dalam Kisah Rasul 1 ayatnya 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi sesudah ia mengatakan demikian, pada waktu Tuhan Yesus dikatakan sebelum mikrat naik ke surga, maka dia membawa murid-muridnya ikut saudara. Dan kemudian dikatakan sesudah memberkati, maka Tuhan terangkat kata disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ada satu firman yang mengatakan sama seperti engkau melihat dia naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Firman Tuhan ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberikan kepada kita pengharapan. Pengharapan apa? Kedatangan Yesus kali yang kedua. Kisah Rasul 1 ayat 11 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi sekarang kita bisa melihat gereja bertahan, gereja tetap ada, gereja tetap dikatakan masih berkembang di seluruh dunia. Itu karena kita menantikan hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua.
Ada sebagian orang berkata tentang kedatangan Yesus kedua kali seperti hanya menjadi dongeng saja. Mengapa? Karena perkataan ini tidak pernah terwujud sejak dahulu. Mama saya masih hidup, Tuhan katanya mau datang. Sampai sekarang ya tidak datang-datang. Makanya banyak orang mulai kendor kepercayaannya, bahkan tidak percaya atas perkataan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita perlu ingat bahwa Tuhan mengkehendaki pertobatan. Jangan dianggap Tuhan tidak datang, kita enak-enak. Padahal Tuhan kehendaki supaya kita ini bertobat, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Supaya ia berkehendaki, supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tidak pernah dikatakan lalai, lupa ya untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan itu sabar terhadap kamu. Karena Tuhan kehendaki tidak seorang pun yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat, saudara ya. Surat Petrus ini ditujukan kepada setiap orang percaya, sekaligus peringatan untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Kepada orang yang percaya, ingatlah bahwa punya PR kita ini, saudara. Harus diselesaikan sebelum ada terjadi kematian. Yaitu pertobatan, kehidupan duniawi, mengerjakan panggilan sebagai pelayanan Tuhan. Matius 24, 45 sampai 51, saya bacakan 45 ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, saya ulang di dalam ayatnya 49. Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. 50. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakan. Dan pada saat yang tidak diketahui. 51. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Inilah hamba yang tidak persiapan dan dia merasa dirinya benar di hadapan Tuhan, padahal hidupnya tidaklah benar. Karena dikatakan pemabuk bersama-sama dengan orang-orang, mukul-mukul. Nah, itu Tuhan tidak kehendaki. Kepada orang yang belum percaya, Tuhan Yesus ingatkan juga. Ini yang belum percaya, yang sudah percaya juga diingatkan sama Tuhan. Ada dikatakan Anda perlu untuk segera menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar mereka mendapatkan anugerah. Jadi kalau kita yang sudah percaya Tuhan Yesus tapi juga main-main, kita harus kembali, ya, kembali menerima keselamatan itu, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Tuhan itu sudah mempunyai suatu ultimatum. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada jaminan. Nah, saudara ya, arti kenaikan yang kedua adalah memberikan kepada kita pengharapan akan apa? Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayatnya 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus dapat digenapi kepada orang yang siap dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tidak statis. Dia gerak terus gitu loh ya. Kamu akan menerima Roh Kudus, kemudian turun, kamu menjadi saksiku. Menjadi saksi itu tidak gampang. Kalau saksinya itu dusta,
bisa jatuh hukuman mati pada orang yang menjadi saksi yang bersangkutan. Tapi kalau kita ini menjadi saksi bagi Kristus, ya, dan itu tidak hanya satu rumah. Seperti saya dulu percaya Tuhan Yesus, saya rindu seluruh keluarga saya diselamatkan. Saya memberikan pengajaran kepada saudara saya kandung, orang tua saya, udah kelar. Kemudian saya menikah, saya punya anak, saya kasih tahu sama anak-anak. Sekarang punya cucu, saya kasih tahu pada cucu. Saya melayani tidak hanya satu tempat, tapi dari kampung-kampung, desa-desa, kota-kota, pulau-pulau. Sekarang waktunya bangsa-bangsa. Jadi seluruh dunia. Saya sudah sampai ke Alaska. Karena itu adalah perintah Tuhan. Melakukan firman. Jadi tidak hanya mendengar tetapi melakukan. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi melakukan firman tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman kita akan hidup. Jadi itu seperti mendengar praktek gitu. Terima kasih gitu. Itu seperti kata-kata itu. Tapi kita terima firman, praktek firman ya. Menolong dalam kelemahan. Roh Kudus itu berperan bukan cuma dikatakan kita diutus jadi kesaksi, jadi saksi Tuhan, tapi juga menolong dalam kelemahan. Roma 8:26. Demikian juga Roh memberi kita membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau kita berdoa itu, saya doa malam, doa rantai ya, jam 9 sampai jam 10. Kadang karena doa itu mau minta apa, itu terbatas. Tapi kalau kita doa terus ucap syukur sama Tuhan, terus mengucap syukur, nyanyi, ucap syukur, nyanyi, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kita tuh bisa Tuhan tuh ajaib. Begitu sudah selesai doa setengah 11 katanya, waduh bisa ada orang SMS, ada orang kok digeraknya Tuhan ingat sama saya. Waduh saya kata puji Tuhan. Itu namanya doa. Jadi keluhan-keluhan di dalam doa. Dulu saya tidak punya apa-apa. Gereja saya kecil. Tapi saya berdoa terus. Tuhan kasih. Tapi kecil di kampung Kupang Kerajaan Kidul 114 Surabaya. Doa terus tiap jam 12 malam sampai jam 1. 11 tahun kemudian dapat lagi tempat yang lebih besar. 9 kali 35. Doa lagi, mengembang ke kanan, ke kiri. Doa lagi, akhirnya mendapat gereja GPI Shalom yang disebutkan gereja SDC, Disciple Church. Ini menjadi berkat dan kemudian berkembang. Nah, itulah satu ucapan yang yang keluhan-keluhan yang tak terucapkan, tapi kita bisa melihat kenyataan. Doa orang benar kata Yakobus, bila yakin didoakan besar apanya? Kuasanya. Poin yang ketiga, saudara, memberikan kepada kita pengharapan apa itu? Kenaikan Tuhan itu harapannya ketiga apa? Adanya imam besar. Imam besar Ibrani 4:14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi kita ini mempunyai imam besar agung yang dikatakan supaya kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iman itu kalau Ibrani 11 mengatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Punya iman, tapi jangan cuma diam, tapi tindakan harus ada. Jadi itu namanya iman disertai perbuatan ya. Ibrani 4:15 ya, ada juga ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah saudara, imam besar Tuhan Yesus yang dikatakan pernah dicobai tapi tidak berbuat dosa. Kalau manusia itu banyak pencobaan ya, pencobaan yang kita alami gitu ya. Wah ada aja pencobaan.
Ada tamu bawa gosip, digosok tambah sip. Ada ombak, ada angin. Ada berita-berita yang yang membuat kita melayani sehingga kita tersinggung, lalu kita mengalami kelemahan. Saya juga kadang-kadang juga dihina ya. Tapi saya pikir enggak apa-apa lah, dia urusannya sama Tuhan. Imam itu melakukan pelayanan perdamaian, meminta penyertaan Tuhan, memberikan korban kepada Allah. Imam juga adalah orang yang memimpin secara korban bakaran di ruang maha suci sekali setahun. Dan tiap hari ia di pelataran bait Allah. Imam besar itu, imam besar agung, di dalam pelajaran tabernakel dikatakan ada ruangan mesbah dupa ya. Itu ruangan maha suci, itu cuma boleh imam besar masuk 1 tahun 1 kali ya. Bukan mesbah korban bakaran itu di halaman. Kalau sudah di tengah itu ada korban kalau terus masuk lagi. Tapi ruangan maha suci itu mesbah korban bakaran yang maha suci yang paling atas itu dikatakan pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka tirai penyekat itu terbelah, artinya tembus. Jadi penghapusan dosa manusia tidak boleh disekat, tapi Tuhan yang menebus. Itu sudah Tuhan yang menyelesaikan dosa kita. Yesus itu menjadi imam besar, mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. Kuasa penebusannya adalah untuk selama-lamanya. Ia adalah imam besar yang kekal, yang memberikan kita hidup kekal. Yesus mengerti pergumulan umat manusia, peduli dengan umatnya. Ibrani 4 ayatnya 15 ya. Yesus adalah imam besar yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Yesus mengalami penderitaan yang hebat, namun ia tidak membuat dirinya berdosa. Ia adalah penebus yang suci, yang pernah merasakan lapar, haus, dan lelah. Ia juga pernah dipikul, ia juga pernah dikatakan pikul kayu salib, disakiti, namun dalam hal ini ia tidak juga berbuat dosa. Artinya itu betul-betul penderitaan Tuhan di atas kayu salib itu tidak bisa disamakan dengan apa yang harus kita korbankan ya. Kalau kita membandingkan itu, tidak layak lah kita ini, tidak layak. Tapi Tuhan itu menebus tanpa dosa, artinya itu orang tidak berdosa dijadikan berdosa demi penebusan dosa manusia ya. Semua itu dikatakan Yesus lalui dan mengerti apa yang kita lalui. Jadi kita tidak bisa bertanya, mengapa engkau tidak mengerti? Ia sangat mengerti kita. Maka kita tidak perlu meragukan kepada Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, jangan ragu. Apa bisa Tuhan tolong? Bagi Tuhan, katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil. Saya juga ngalami itu saudara. Oh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Saya lihat jemaat saya, tiap 2 minggu saya kasih sembako. Satu ketika saya berpikir, gimana caranya ya supaya saya bisa melakukan ini sampai suasana corona ini berlalu. Saya cuma berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan. Yesus dikatakan ini dalam firman Tuhan dikatakan Ibrani 4:16 ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi semua itu ada waktunya. Begitu saya menyampaikan kepada Tuhan keluhan saya, Tuhan memberikan berkat tepat pada waktunya. Ada orang telepon, Bu Esther perlu sembako. Oh iya, waduh kalau bisa besok dikirim ya. Apa bisa diambil? Wah saya bilang saya ambil aja. Kalau besok nanti kasihkan orang lain, bahaya ini. Waduh puji Tuhan ya. Yesusku memang luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada. Yang ada cepat bayar. Berkatku luar biasa. Yes. Wah itu selalu pedoman saya. Yesusku itu luar biasa. Jangan aku ini wah luar biasa apanya. Kalau kita jadi hamba Tuhan tidak boleh namanya gembong pasuruan, sombongnya tidak karuan. Biasa saja kita agungkan Tuhan, Tuhan memberkati kita gitu loh. Jadi arti kenaikan Tuhan yang pertama itu adalah dikatakan
apa tadi saya katakan? Yang pertama tadi Tuhan itu mengendaki kita itu ada pertobatan. Loh, saya sudah bertobat, Bu. Ya banyak pendeta juga bertobat, tapi ada juga masuk dalam lumpur dosa. Tapi kita tidak pusing lah ya, karena itu kan individu menghadap sama Tuhan sendiri. Jadi Tuhan kehendaki kita itu bertobat. Sebelum Tuhan datang sudah ada pemberesan. Yang kedua, kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi jangan khawatir kalau sendirian. Saya kalau pelayanan di Amerika, ke Texas sendirian. Wah, saya dibawa ke Moskow. Saya pikir, wah keliru pesawat. Payah ini. Bagaimana caranya ngomong bahasa Soviet gak tahu. Wah, tapi saya bisa bahasa Mandarin. Saya ngomong sama pramugarinya. Saya bilang, Soce, oh ya cita ya senang. Mereka sebut aja pian. Terus dia bilang, tuh ya. Betul. Apa nih yang betul? Itu ya. Saya bilang, salah. Ya katanya itu transit. Cuma transit. Aduh, saya punya hati puji Tuhan. Jadi saya pasti nyampe ke Texas, ke Houston. Nyampe saudara, walaupun penerbangannya itu wirawirinya dari Hong Kong ke sana itu sampai 32 jam. Itu bayangkan, kita tidur aja di rumah ya, 5-6 jam cukup. Ini tidur melek, nggak nyampe. Tapi Tuhan tetap pelihara. Ini satu. Ya, jadi saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini saya masih bisa pergi dalam pelayanan karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi pergi katanya. Jadi kan semua bangsa muridku. Ya, sampai saat ini saya bisa bertahan di dalam pelayanan. Saya buka panti asuhan yang ada di Toraja, di Saloso. Saya juga melayani di Papua sudah mulai tahun 80. Jadi hampir jalan 40 tahun. Dari lembah bukit terus naik turun gunung. Tapi Tuhan menyertai luar biasa saudara. Kalau kita pikir kaki saya ini patah 3 kali. Tapi nyambung terus mujizat. Tapi semuanya itu kasih karunia. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Tapi kalau Tuhan pasti bisa. Katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah berita firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita tidak menjadi kendor. Walaupun saat ini sedang suasana melalui pemberitaan firman, melalui online. Tapi saya yakin setiap orang yang mendengar firman pasti diberkati, bertobat dan diberkati Tuhan. Tetap bertobat, tetap penuh Roh Kudus. Dan kita punya imam besar yang menjadi pengantara doa kita kepada Bapa kita yang di surga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak memberikan kami pengajaran firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur, diberkati jadi berkat. Berkati semua yang mendengar firman Tuhan. Tuhan supaya mereka semuanya boleh mempersiapkan diri. Hari Tuhan datang semakin dekat. Tanda zaman sudah digenapi, hampir menyeluruh. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia, di seluruh tanah air, di kota Surabaya khususnya, dan di Makassar, di mana saja Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Ini doa dan syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus. Dengan iman semua katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sembah Kau Tuhan.
Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita bersama kita berdoa dan kita percaya bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar itu menjadi berkat buat kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memberkati ibadah kami pagi ini. Biarlah setiap ibadah persembahan yang telah kami naikkan atau yang kami dengar itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang memimpin terus-menerus kehidupan kami, baik di dalam usaha yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Di dalam rumah tangga apa yang kami lakukan, aktivitas di rumah, Tuhan juga memberkati. Lindungilah setiap anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada. Tuhan membungkus dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan buat kami semua, dan juga Tuhan mampu untuk memberikan perlindungan terhadap wabah virus corona ini tidak dapat menjangkau orang-orang percaya, karena ada Tuhan yang menyertai. Berkatilah pemerintahan kami Indonesia untuk segera dapat menuntaskan virus corona ini bisa berakhir ya Bapak, dan di seluruh dunia juga bisa berakhir. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, terima dan bolehmu berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan lewat kuasa Roh Kudus menyertai kita pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati kita semua, katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.